Selamat pagi, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Iya. Oke, ketemu lagi ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sederhana aja. Don't worry, be happy. Yang di sini lagi banyak worry-nya, lagi banyak stresnya ada. Yang lagi stres ada, nggak ada berarti ceramah selesai. Enggak ada yang stres lagi, enggak ada yang susah lagi, enggak ada masalah yang sudah beres kan? Ya. Dalam hidup kita cari apa sih sebetulnya? Hidup ini buat apa? Ya, oke. Ya, ini kucingnya aja bisa meditasi. Don't worry, be happy. Anda tadi lagi meditasi kan? Ya, lagi meditasi tenang kalau lagi stres malah. Mikirin apa sih ketika meditasi? Meditasi kan harus tenang gitu ya. Tapi lagi meditasi malah betul gitu ya, harus meditasi. Habis ini kemana, habis ini mau terlalu banyak masalah yang kita pikirkan ya. Dan seringkali saya gambarkan hidup kita itu seperti sebuah kondisi yang gak jelas gitu. Banyak orang hidupnya gak jelas punya apa. Pertanyaan ini siapa yang bisa jawab? Ya, untuk apa kita hidup? Nah, saya tanya di depan aja deh. Hidup buat apa? Bayangkan pertanyaan simpel sederhana yang sudah kita uraikan berkali-kali. Hidup buat apa itu? Hidup buat apa? Hidup buat apa? Kalau nggak tahu hidup buat apa, terus buat apa hidup? Iya kan? Hidup buat apa? Nggak tahu. Terus kita buat apa hidup sampai hari ini? Kita bertahan hidup. Terus pertanyaannya hidup buat apa? Kita nggak tahu. Ya teman-teman semua ya, simpel ya. Bagaimana kita hidup? Tapi seringkali kita nggak tahu. Hidupnya hanya melewati sebuah waktu, hanya melewati sebuah proses, dan tiba-tiba kita jadi tua. Yang sering saya gambarkan seperti ini kan? Ya, apa ini? Pernah lihat hamster di kandang ada satu kicir? Ya, hamster lari ya, pagi siang sore malam lari terus. Udah sampai di mana hamster? Sampai di mana? Di situ aja. Mau lihat gak hamsternya hari ini? Ada. Coba lihat ke kiri, lihat ke kanan. Ya, lihat ke kiri ke kanan kita seperti hamster. Yang paling senang dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu, paling senang hari ini Minggu. Tapi paling stres juga hari ini. Nah, begitu Minggu udah mulai masuk malam, besok Senin, hari Minggu masih santai. Begitu mau masuk ke Senin, udah stres lagi. Kenapa? Karena kita kembali jadi kerja lagi sebenarnya. Ya, waktu sekolah paling senang ketika hari libur. Kita dari sekolah sampai menikah sampai tua, kita seperti hamster ini bergerak lari kerja pagi sampai malam, Senin sampai Senin ya. Kerja terus. Bahagia sebentar, menderita lagi, bahagia sebentar, menderita lagi. Nah inilah yang Buddha katakan sebagai roda samsara. Nah, di awal dari pembahasan dulu ini, teman-teman kita sadari dulu. Ini kita sadari dulu bahwa ini adalah sebuah PR bagi kita semua. Ya, kita memecahkan masalah ini. Ini juga PR dari siapa? PR dari guru agama kita. Dan beliau melihat ini setelah hamsternya lari-lari sampai tua mati, terus muncul lagi di mana? Di dalam roda ini lagi. Sama dengan kita semua. Ketika kita semua bergerak, seolah-olah sudah bekerja, bergerak, belajar. Ketika meninggal, ketika kita belum bebaskan diri kita, belum mencapai kesucian, maka kita akan kembali lagi ke roda samsara, muter lagi. Dan kelahiran kita di kehidupan sekarang ini sudah nggak tahu berapa kali bolak-balik. Ya, siapa yang bosan anak-anak? Belum bosan ya? Yang bosan ada beliau udah bosan. Aduh, tua sakit mati, lahir lagi tua sakit mati, lahir lagi. Akhirnya beliau menemukan jalan supaya terbaik. Nah inilah yang diajarkan kepada kita. Nah balik lagi kepada judul kita hari ini. Kita mulai dari hal yang simpel sederhana.
Kita semua terjebak ke dalam sebuah proses penderitaan terus-menerus. Nah, kalau kita ingin keluar dari penderitaan ini, kita ingin bahagia. Ya, apa harus kita lakukan? Dalam hidup apa yang dicari orang? Dua ini. Orang kerja sama di beberapa cari untuk sama selamat. Siapa namanya selamat? Oh selamat. Ini dari kecil saja. Maknya dia namanya. Ada yang namanya untung. Nah, kalau ada untung masalah bagi satu pas-pas cocok. Ada untung masalah. Cara untuk masalah kan? Kita berusaha cari untung betul. Oh cari untung, cari selamat. Kita takut dengan penderitaan. Ya, zaman dulu tuh atau sekarang kalau banyak pergi ke zaman dulu ya, waktu ada SS. Kalau pergi ke tengah malam nih, ke kuburan, pergi sendiri berani nggak? Enggak. Zaman dulu waktu ada SDFB, tahu ya? Apa saya bahas kok SDFB ya? Ah itu apa? Gitu lah, sosial berhadiah ya. Kalau dapat nomor berani nggak ke kuburan tengah malam? Nah, kalau dapat nomor berani. Cari apa? Untung. Orang kalau udah dapat untung, dapat selamat, kemana udah pergi? Ya, nggak takut. Jadi kita mau cari untung masalah supaya kita bisa bahagia. Nah, orang menghindari apa? Penderitaan. Orang menghindari penderitaan. Ya, tahu kan pasti sakit. Hidup pasti sakit kan? Berani nggak sakit? Terima nggak kalau sakit? Tapi kalau sakit mau nggak terima? Sesuatu yang pasti. Nggak apa-apa. Kita takut dengan penderitaan. Tua pasti. Mau terima? Waduh, lalu komplain nggak? Terima atau komplain? Nah, terima sambil komplain juga. Udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Orang udah tua nggak ada gunanya kan, banyak itu kan orang udah tua kan, betul? Wah betul. Jangan nanya anak muda, nggak ada masalah. Begitu nanya, yang waduh ini udah sakit. Orang menghindari penderitaan. Ya, orang mengejar kebahagiaan, betul? Siapa yang setelah meninggal mau masuk ke alam surga? Angkat tangan. Angkat tangan. Besok. Mau? Enggak juga. Bayangkan, dikasih surga aja nolak tuh. Tadi angkat tangan tertinggi kan? Enggak mau. Mau enggak? Mau. Besok? Enggak mau. Maunya kapan? Kapan? Maunya kapan itu enggak jelas sampai sekarang. Hidup manusia seperti ini, kita terjebak ke dalam sebuah konflik. Kita mau bahagia, tapi kita nggak mau menderita. Mau dapat surga, mau dapat pelayanan yang bagus, tapi kita nggak berani mati. Nggak siap. Kenapa? Karena kita masih berdoa. Nah, Bapak Ibu teman-teman, simpel sederhana. Orang menghindari penderitaan, ya. Orang mau mengejar kebahagiaan. Setiap saat, setiap waktu kita kejar kebahagiaan. Sampai kapan? Sampai meninggal, bahagia. Dulu waktu kecil kan, pengen cepet-cepet besar kan. Wah kalau besar enak tuh, ya kan bisa beli sendiri. Sekarang udah besar nih, pengen kayak anak kecil lagi kan? Pengen. Kenapa? Waktu kecil gak ada beban, gak ada tanggungan. Berarti hidup tidak puas. Nah, ketidakpuasan kita memandang kehidupan dari segala aspek ini yang disebut sebagai duka. Jadi tidak kan? Apapun yang tidak memuaskan kita itu duka. Apapun yang tidak menyenangkan, yang tidak memuaskan kita itu, dan kita terjebak dalam duka. Sampai kapan? Sampai kita mencapai kesucian. Kapan? Kapan kita mencapai kesucian? Nah, kita terjebak ke dalam satu lingkaran tanpa yang kita kejar seolah-olah bahagia. Tapi ternyata setelah bahagia tidak bahagia. Kita akan jelaskan kenapa tidak bahagia muncul. Kenapa kita banyak khawatir? Kenapa kita banyak stresnya ya? Nah, penderitaan membuat kita marah, betul? Kita selalu marah. Siapa yang suka marah? Saya sering bilang yang hobi marah siapa? Yang suka marah?
ada satu, ya yang ngaku satu itu, yang nggak ngaku banyak ini, ya. Marah, suka marah? Gua nggak pernah marah lu. Gua cuma nasehatin 3 hari nggak marah. Suka marah. Kalau kamu dimarahin, kamu dimarahin orang suka kan? Kalau marahin orang suka kan? Ini problemnya dimulai dari ketika kita lakukan kepada orang lain, oke. Tapi ketika kita mendapat perlakuan dari orang lain yang tidak sesuai dengan kita nggak menerima, kita nggak berani. Ya, diomelin orang mau, ngomelin orang, oke lah. Jadi seringkali kita menganggap hidup ini nggak adil, betul ya? Ketika kita dimarahi, diomelin atau diperlakukan buruk oleh orang lain, kita menganggap hidup ini nggak adil. Hidup ini tidak adil. Kenapa saya dimarahi? Kenapa ini? Tapi ketika kita lakukan pada orang lain, adil nggak? Marah kepada orang lain sakit nggak hatinya? Kalau Anda dimarahi orang sakit hatinya? Sakitnya di mana? Terbawa berapa lama? Sakit itu tersimpan berapa lama? Pernah disakiti? Pernah. Sama si mantan nomor berapa? Pernah disakiti? Oke. Berapa kali kamu diputusin sama si mantan itu? Sekali kan? Diputusin sekali. Sakitnya sekali atau berapa kali? Itu kita lihat. Setelah diputusin hari itu sakit kan? Nangis kan? Nangis. Besoknya sekali. Besoknya ingat lagi. Dia putusin kemarin. Sakit ada lagi? Berarti diputusin berapa kali? 2. Ini udah berlangsung berapa tahun? Udah 20 tahun. Setiap kali mengingat muncul lagi rasa benci dan sakit. Jadi berapa kali kita disakiti oleh orang? Kita mengatakan satu kali, tapi sakitnya dalam hidup kita berkali. Ya, penderitaan kita muncul dari mana? Setiap kali kita merasa tidak puas lagi dengan sesuatu, merasa benci, marah, dendam, kecewa, menyesal dengan sebuah peristiwa. Ya, itu sebagai kelekatan kita kepada penderitaan. Kita ingin kembali, duduk lagi di tiara, tiba-tiba ingin lagi si mantan. Gimana terjadi? Waduh, dulu ya dia pernah nyakitin saya. Sakit hati lagi. Di saat itulah kita mengambil duka penderitaan buat dia. Jadi duka bukan karena dia yang menyebabkan penderitaan atau sakit. Ya, dia cuma sekali putus. Tapi kenapa sakitnya bisa beribu-ribu kali? Karena kita mengizinkan diri kita disakiti terus-menerus oleh ego, oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh dendam, oleh apapun yang kita sebut sebagai diri. Ya, jadi teman-teman semua ingat baik-baik. Ya, pernah ditipu bisnis, pernah ditipu, pernah. Ya, masih ada kebencian setiap kali ketemu dia misalnya, pasti. Oke, ditipunya berapa kali? Berkali. Ya. Bencinya berapa kali? Berkali-kali. Anda ini dan manusia hidup dengan kebencian yang berujung kali itu terus Anda dapat kasih, ya. Kau siapa namanya? Aku, ya. Pernah nolongin temen, oke? Ditolongin. Ternyata temennya bukannya nipu, malah fitnah kamu. Oke. Wah, aku pernah anak-anak gitu. Misalnya kan, sakit hati. Rusak itu. Ya. Ada orang lain suatu hari minta bantuan lagi, masih mau dibantu? Bantu orang kedua ditipu lagi. Datang orang ketiga minta bantuan, mau bantu? Trauma. Berapa banyak orang punya trauma dalam hidup? Ada yang punya trauma? Angkat tangan? Nggak ada.
nggak ada ngaku, gampang aja. Kita trauma. Banyak orang dasarnya baik, dasarnya baik. Tapi ketika dia mengalami sebuah peristiwa, ya, dia berhenti jadi orang baik. Ada apa? Saya kira teman-teman juga sama gitu. Banyak di antara kita orang-orang baik semua. Tapi karena pernah disakiti, pernah ditipu, pernah dibohongin, pernah apapun yang negatif, apa gue jadi orang baik? Mendingan gue jadi orang jahat aja. Ya. Terus lihat lagi kondisi, orang yang korupsi kaya raya itu orang baik malah tidak. Oh makin bener tuh. Kalau gitu gue jadi orang jahat. Ya. Kenapa? Karena kita menyimpulkan sesuatu yang salah yang tidak ajarkan sebagai kebodohan hati, ketidaktahuan. Moha itu bukan nggak pintar belajar, tetapi salah mengartikan, salah memahami, salah memandang, punya pandangan dan punya keyakinan yang salah. Kenapa? Karena sakit hati, dendam, kebencian, loba, dosa, Allah. Kita jadi buta, kita jadi tuli, kita jadi nggak bisa. Kenapa? Karena kita merasa itulah yang paling benar. Moha itu artinya apa? Memandang yang salah sebagai benar, yang benar sebagai salah. Kita seolah-olah membenarkan sesuatu yang salah. Oh, orang korupsi ini kaya raya dari korupsi daripada jadi orang benar, tapi benar. Tanpa memahami karena tanpa memahami dhamma. Akhirnya dia punya pandangan yang salah. Banyak ajaran kita atau untuk kita model itu. Dan apakah kita menjadi salah satu dari model begitu? Kalau kita menjadi salah satu dari model begitu, kelahiran kita akan berada pada posisi yang rentan. Ya. Bagi yang suka marah, saya sering kali bilang ada kabar baik. Ya. Kenapa? Karena pas kalah dengan tetangga saya. Pernah cerita kan? Tetangga saya kabar lewat dia marah. Orang jauh lewat dia marah. Semuanya dia marah. Ya. Kabar baiknya kalau suatu hari datang ke saya, ya saya kenal Anda tetangga saya. Ya tetangga saya. Iya, coba lihat. Lihat mukanya aja stres ya. Siapa yang modal begitu? Ada orang yang modal suka marah? Ada. Ya lihat mukanya aja kita takut. Kayaknya tanda-tanda mau marah. Ya. Apalagi kalau punya datang lihat dia lagi begini. Kenapa mau badan pegel? Kagak. Ya. Wah soalnya betul. Kenapa Pak? Lihat hari ini marah-marah pegel. Nanti kalau udah marah-marah dia nggak pegel. Ada yang hidupnya kalau udah marah, kalau udah emosi dia plong. Siapa yang begitu? Udah marah plong katanya. Ada? Ada di sini. Nggak ada orang begitu. Tapi kenyataannya banyak orang yang kalau udah marah kayak plong badannya. Wah enak banget udah marah. Anda marah nyaman, tapi orang yang marahin enak kan? Ya. Nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau marahin orang kayak plong ya. Kalau dimarahin ada terima. Nah, penyebab kita menderita, ya salah satunya ya ini kita mau melakukan hal buruk pada orang lain, tapi kita tak menerima akibatnya. Nah, ini juga ketidaktahuan kita tentang permukaan, ketidaktahuan kita tentang sebuah akibat menyebabkan kita tidak memahami kenapa kita menderita hari ini. Kita nggak tahu kenapa kita menderita, dan kita katakan tidak adil. Saya sering ambil satu contoh, contoh, ya. Ada orang merasa dirinya nggak salah, oke, baik-baik aja, tiba-tiba masuk penjara, ya, karena difitnah, oke, difitnah dia masuk penjara. Ada dia padahal tidak melakukan apa-apa yang buruk, tapi dia difitnah oleh temannya masuk penjara, oke, dia katakan tidak adil. Pada sisi dia, pasti pada sisi orang yang di penjara tidak ada. Dan dia tetap katakan, saya nggak mau terima, ini tidak ada. Fine, ini satu sisi. Tetapi kalau kita melihat dari sisi dharma, lihat dari permukaan, adil tidak? Ada seorang sahabat, saya pernah cerita juga,
Ya, ini saya ulang kembali. Ada korelasi sama pemahaman kita ya dari benar. Ya, seorang sahabat saya dalam rumahnya ada di rumahnya pelihara burung disangkar, ya. Kemudian dia bilang enak banget nih, ya. Pagi dengerin suara cawnya nyanyi burung. Itu kayak di alam. Betul. Tinggal di kota tapi ada suara burung, kan seneng. Terus saya bilang ke dia, ya. Kalau suatu hari apa namanya? Ita ya, suatu hari jalan-jalan di tempat apa ditangkap masukin ke kandang. Kira-kira ya ita yang lagi jalan bebas masukin ke kandang. Ya. Setiap hari, ya di kandang itu kamu bernyanyi-nyanyi atau ngomel? Ngomel. Terus saya bilang ada burung lagi bebas tempat kamu masukin ke kandang. Terus kamu bilang tiap pagi dia nyanyi panjang binatang jemu kan itu lagunya kan burung mutiara bernyanyi di kandang dengerin. Saya bilang tiap pagi perlu diomelin sama burung, bukan bernyanyi. Burungnya ngomel, kenapa gua di kandang, kenapa gua di penjara? Ketika kita memenjarakan si burung ini, happy nggak dengerin dia bernyanyi-nyanyi pagi? Menurut dia bernyanyi-nyanyi berkicau-kicau. Ya, bagi dia fair. Saya kandangin burung, saya dengerin, saya berbahagia karena dia dikandangin dimasukin penjara. Berbahagia kan orang pelihara burung dengan suara burung nyanyi kan bahagia ya. Betul? Ketika kita belajar karena ada karena besar, karena masih ada. Suatu hari di masa depan di kelahiran berikutnya nggak tahu kapan, tiba-tiba dia lagi bebas ditangkap masukin ke penjara. Kalau dia hanya melihat kehidupan dia sekarang, ya fair nggak? Adil nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita lihat lagi kehidupan dia di masa lampau, dia menangkap burung, masuk ke penjara dan dia berbahagia. Hari ini dia dimasukin ke penjara dan ada lawannya atau pemimpinnya bahagia. Sama nggak ceritanya? Sama. Mau terima nggak? Inilah kehidupan manusia. Sama seperti tadi dimarahin orang, fine dimarahin nggak mau. Menjarahin makhluk lain, oke, di penjara nggak mau. Yeah. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, simpel sederhana, ajaran Buddha ini bukan ajaran yang dogmatis. Ya, hukumannya begini, ini begini. Buddha bukan begitu ajaran. Ajaran Buddha ini adalah ajaran yang membuat kita sadar dan bijaksana, mengerti konsekuensi dari apa yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan. Simpelnya begitu. Jadi nanti kita akan bahas tentang kebahagiaan dari tiga. Bagaimana kita menyadari setiap tindakan kita memiliki konsekuensi dan kita bertanggung jawab terhadap konsekuensi itu. Makanya karma kita menerima kita, mewaris karma kita yang semua karena bagian dari kita. Artinya setiap tindakan kita penjara dulu, kita di penjara. Fair. Ada orang lahir bibirnya segini, oke. Terus dia tanya, ini gimana kok bibirnya sumbing? Ada orang yang hobinya mancing ikan, oke. Ketika dia mancing kain, ketika kainnya lempar, nyangkut ke ikan bibirnya kan, ya. Pas dia tarik terus, kan seringkali lepas tuh ikan, lepas aduh dia bilang lepas. Padahal apa? Sobek. Yang suka mancing ikan ada? Ada teman saya yang mancing ikan. Kemudian saya bilang gini aja ya, dikit aja kalau rasa ikan mau nggak? Ya. Ambil jauh, coba tusuk aja. Wah mana bisa? Jangan kan jalan, sariawan aja udah adu. Sariawan aja udah adu. Bagaimana kalau kami jauh, ya ambil kain, ya
lengket ke atau kayak ke bibir kamu. Coba rasain ikan seperti apa sakitnya. Kamu sih nyaman. Jadi suatu hari kehidupan datang, ya kamu mengalami bibir sumbing. Terima nggak? Adil nggak? Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak manusia, banyak manusia ini. Sehingga mereka melakukan apapun yang mereka melakukan, no consequence, tidak ada konsekuensi, tidak ada. Ketika dia lakukan fine, tapi ketika dia menerima, dia tidak menerima. Nah, inilah yang membuat kita ya, dari satu masalah. Oke, mengapa kita marah? Ya, tadi pernah marah kenapa? Kenapa marah? Nggak tahu ya, tiba-tiba marah aja gitu ya. Jadi marah untuk semua hal. Ya, mengapa? Penyebab pertama, keserakahan. Ya, kita akan bahas wabah dosa maaf. Keserakahan. Siapa yang mau uang? Katakan. Ada? Sopan semua. Gak ada yang mau uang ya? Mau? Mau. Ya. Ada uang. Ya. Anggap ada uang. Misalnya, depan siapa namanya? Dora yang itu ya. Petanya ada. Iya itu ya. Bukan. Dora misalnya ya dapat uang dari nggak ada, ya dapat 100.000. Misalnya salah panggil nama 100.000, nggak ada ekspresi apa-apa. Dora bisa dapat uang, ya senang. Senang. Oke, Dora senang ya. Yang lain senang nggak? Kenapa sih? Dora dapat uang. Yang senang berapa orang? Yang nggak senang berapa orang? Banyak. Kenapa nggak senang? Iri. Nggak bahagia. Bayangkan Dora satu orang dapat uang, tapi dari uang ini tercipta penderitaan di dunia. Uang ini barang lagi, ya satu uang, ya, bisa menciptakan kebahagiaan dan penderitaan. Bukan katanya related, bukan yang Anda bisa menciptakan penderitaan. Melihat orang lain mendapat uang saja menderita. Kebanyakan. Kenapa kita worry? Kenapa kita selalu khawatir? Kenapa kita selalu stres? Karena ini. Dora dapat uang senang, yang lain tidak senang. Senang ya? Oke, yang lain selain Dora dapat 1 juta. Senang? Dora senang? Tadi Dora barusan Dora senang. Begitu melihat orang lain dapat lebih banyak, hilang. Yang lain senang dapat 1 juta sama? Yakin senang? Ya, door prize paling utamanya 10 juta. Senang? Enggak senang. Jadi muncul ketidakpuasan kita nggak puas. Sampai kapan kita merasa kebahagiaan kita akan terjadi ketika kita menjadi pemenang yang paling hebat, yang paling banyak, yang paling kaya, yang paling nggak ada lawan lagi. Sampai saat itu semuanya kita yang paling kita berbahagia. Bisa kan? Dunia selalu berubah. Jadi kapan kita mau bahagia?
Don't really happy. Kapan kita happy-nya? Karena kita tidak pernah puas dengan kondisi apapun. Tetangga beli motor baru, motor kita udah butut. Ya, motornya udah butut. Tetangga beli motor baru. Ya. Yang happy siapa? Yang lain tetangga-tetangganya dia tempat kita. Motor kita udah butut ini. Motornya motor baru. Pagi datang telat, begitu buka datang telat. Ya lihat. Gimana rasanya? Di depan rumah kita, kita mau hidupnya susah, bahagia kan? Oh ini kan di VR diajarkan berbudita cita, kan gitu ya? Ikut berbahagia, betul. Ya, pagi besok berikutnya istrinya datang senggol, Pak, lihat tuh motor tetangga, ya kapan kita berubah? Stres? Belum bercita-cita. Hari kedua, Pak, lihat tuh tetangga. Mulai stres. Hari ketiga, Pak, stres? Kagak, stroke. Tetangga beli motor baru seperti kita. Kenapa? Karena muncul ketidakpuasan. Kita tidak puas dengan kondisi yang kita terima. Dan ini terjadi dalam hidup kita, dalam perkawinan sama. Bagaimana kita melihat pasangan kita, pasangan orang, compare, banding terus. Kita lihat kekayaan kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan banding terus. Kita lihat kesehatan kita. Aduh, ya masih sehat, wah ya umur sakit, stres, bandingin terus. Kita bandingin terus. Ada orang yang lebih baik, kita cek. Tapi kalau kita lihat, kita udah bocap nih, ada yang sikap kita, sombong kita. Itu aja kita menderita kalau kita sombongkan diri kita. Dan di sana muncul ketidakpuasan ketika kita sombong. Rumah udah baru sikap ya kayak gitu. Kira-kira yang dengar kita ngomong begini, dia happy kan? Dia nggak happy, itu bagian kebencian. Inilah yang terjadi. Kalau kita nggak happy, kita seringkali membuat orang lain nggak happy. Itu aja bolak-balik. Jadi selalu sebuah sistem yang pertama membuat kita menderita. Terus menerus sampai kapan? Jadi Bapak Ibu teman-teman, ingat baik-baik. Keserakahan membuat kita tidak puas melihat kehidupan kita, melihat kehidupan orang lain. Dan itu terjadi setiap waktu 24 jam. Kadang kita lagi ngomong, kita pikirin lagi. Aduh, tadi gua ngomong apa? Kita seperti yang tadi. Sampai kapan kita mau lulus? Sampai kapan kita tetap tidak baik? Kembali lagi, semua keputusan kembali. Jadi yang pertama mau keserakahan. Keserakahan membuat kita tidak pernah puas. Apa? Ya. Udah dikasih tahu dokter tentang kolesterol, asam urat, diabetes tinggi. Oke, clear. Habis ini kita makan enak. Buat terakhir, makan dulu baru kita makan. Nanti kalau sakit salahnya apa? Diri sendiri nggak merasa salah. Itu udah kalau sakit aja makan enak. Salah. Jadi nggak merasa. Yang selalu salah orang lain. Ketika menderita, kita paling sering cari siapa? Cari yang menderita. Kita menderita. Kenapa lu menderita? Kenapa lu stres? Gara-gara si ini. Dia ngomongin gua, ya gua stres. Oke? Semua salah. Enggak ada yang benar kecuali diri sendiri. Ketika kita tetap bertahan, kita benar, kita hebat, kita luar biasa. Tapi kita menderita, maka di sana kita mulai evaluasi. Sebetulnya yang membuat kita menderita siapa?
Apa karena omongan dia? Apa karena perbuatan dia? Apa karena dia mengalami kita? Yang membuat kita menderita apa? Yang ditipu dalam dunia ini banyak, yang dibohongi banyak. Apakah semua orang yang dibohong pasti akan stres? Enggak juga kan? Ada orang yang mana? Ya. Jadi sumber persoalan kita apa? Kenapa kita stres? Karena kita tidak mampu menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Apa itu? Harapan kita tinggi, kenyataannya pasti. Ya. Di satu ujian, ya. Ini kenyataan, ini cerita. Dulu saya SMA, SMA 1, ya, SMA 1 saya duduk di bagian belakang. Di bagian belakang, kan cowok belakang biasanya, cowok belakang. Ya, pas kebetulan pas kelas SMA 1 itu model kelas saya banyak dari siswa-siswa dari luar itu gabung di kelas saya. Ya, yang unik-unik lah, saya katakan unik-unik, yang unik-unik lah orangnya, ya. Termasuk mengalami unik kelas. Yang dari yang paling pintar ada, yang paling pas-pasan ada. Di satu ujian, ya. Teman saya yang paling belakang dapat nilai 6, bukan 1/10 kan, dapat nilai 6. Oh, alhamdulillah ya. Habis ini kita perlu makan 6 makan. Teman saya di depan kita dapat nilai 8, stres. Oke, yang dapat nilai 8 malah stres. Yang dapat nilai 6 pulang makan pesta. Jadi yang membuat bahagia itu apa? Nilai. Kalau nilai yang bisa membuat bahagia, berarti nilai 8 bahagia dong. Tapi kenapa nilai 8 dia tidak bahagia? Kenapa nilai 6 ini bahagia banget? Harapan. Yang dapat nilai 8, dia yakin minimal 9. Dia tahu cara, dia, aduh ini bisa salah padahal ini. Stres kan? Karena harapannya 9. Jadi dapat nilai 8, stres. Yang di belakang 6 itu udah berprestasi luar biasa, ya kan? Bisa lulus aja itu udah luar biasa, hebat luar biasa. Wah, banget. Penting lulus. Ya, begitu lulus senangnya luar biasa. Harapan dia yang penting lulus aja lah. Yang penting kenyataan bahwa dalam kehidupan kita yang membuat kita menderita bukan skornya, yang membuat kita menderita adalah harapannya. Simpel kan? Banyak orang menderita karena setelah pernikahan banyak yang kecewa. Kenapa? Karena harapannya berbeda dengan kenyataan. Waktu pacaran, harapannya pacarnya seperti Tom Cruise. Wih, tahu ya Tom Cruise ya? Betul ya? Tadi ngomongnya kayak Tom Cruise kan waktu pacaran. Tom Cruise. Udah kawin 20 tahun, kenapa kok Tom Cruise jadi Tom Yam? Tahu rasanya Tom Yam? Udah asam, pedes lagi. Pulang udah bau asam, ngomong pedes. Tom Cruise nya bilang mana? Ayo, lenyap, kecewa nggak? Kecewa, bisa terima? Sulit menerima. Ya, karena bang, sangat sulit orang menerima kenyataan tidak sesuai harapan. Karena skornya tinggi, ketinggian, dapatnya yang benar-benar. Ya, solusinya bagaimana? Solusi untuk terima kamu gimana? Ya makan pagi siang sore malam, mules, nggak apa-apa lah mules duluan kan? Nanti nextnya orang kaya lagi nggak sama kan? Makan kamunya pagi siang sore malam nggak mules, atau sering ya? Kalau mules duluan, fine. Ya, kalau nggak bagaimana ngapain? Masa harus tanya ke pengurus biara jadwal vaksinnya kapan? Pengurus biara mau nggak vaksin laukungnya mau divaksin? Udah nggak bisa. Biara nggak mau terima. Susah vaksinnya. Vaksin mana?
Model pas mau sayang juga ya. Ya lumayan lah ada yang lumayan juga. Tapi mau diapain? Terima. Tapi kan sulit ngomong. Lah, kan tinggal tunjukkan aja harapannya. Betul? Kenyataannya sini. Harapannya ketinggian, menderita. Dua pilihan. Ya. Yang ada di angkat diri ya. Iya. Tapi ini udah mentok nih. Laut ini udah mentok. Modelnya begini, nggak bisa di-upgrade lagi. Ya. Modelnya begitu, nggak bisa di-upgrade. Ya. Spare part aja udah nggak ada. Gimana modelnya? Nggak bisa lagi mentok. Kalau mentok gimana caranya? Turun karena harapan. Jangan bandingin sama tetangga. Tetangga ya soalnya morning, I love you. Lihat dari kalau kita ngomong I love you dong. Nggak bisa ngomong. Harapannya kayak kalau punya tetangga. Kecewa. Kau nggak ada? Aku nonton, ya CEO tuh. Ya nontonnya CEO melulu. Ya rajin melulu. Harapannya ngomongnya kayak CEO. Jauh. Kecewa sampai jauh banget. Terus lawan bisa jadi CEO. Udah gak bisa, sudah selesai. Expirednya udah nyampe kok. Gimana lagi? Ya sudah, kita yang turunkan, betul? Turunkan ekspektasi, turunkan harapan. Sudah nyaman lagi. Ya walaupun kita modalnya pasif, nggak bisa main it's okay lah daripada lawan orang lain main pukul, main kan? Ya daripada difantas nggak ada, repot lagi. Mendingan ada. Nah, artinya apa? Semua kembali kepada diri. Ya. Penderitaan kebahagiaan kembali kepada diri. Kalau kita tidak bisa mengelola kira-kira kecewa, marah, ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, saya model kayak gini. Suka ngambek. Ada? Ada kalau dari cewek-cewek ada. Siapa yang istrinya suka ngambek? Nah, mari enggak usah. Ada tapi istrinya datang ada jauh juga. Ya. Ada orang model ngambek. Ngambek ini memang sulit. Ya, maaf. Mau makan enggak? Mau makan apa? Ya. Tapi modal ngambek ini, oke, ada namanya modal terserah. Mau makan apa terserah. Begitu dibeli nasi goreng, nah kan nasi goreng lagi, diomelin lagi. Jadi katanya terserah. Tapi kan bukannya begitu, orang stres. Modalnya itu modal gitu. Ya, tadi katanya terserah. Oke, kalau itu ganti yang lain ya. Pokoknya terserah. Dibeliin nih, nah kan beli lagi. Katanya terserah. Siapa itu tahunya modal begitu? Jangan begitu. Ya. Sangat sulit memahami orang yang ngambek dan modalnya terserah, tapi ternyata di kepalanya udah ada. Dia nggak ngomong. Anda harus benar. Dunia ini benar-benar. Jadi Anda menderita, iya mau gua kagak ngerti gua. Suaminya terus nggak ngerti. Katanya terserah itu bagi dia, ya beli apa-apa aja. Tapi kalau terserah itu beda. Kamu harus tahu riwayat pemesanannya sejak 7 tahun terakhir. Dia hobinya makan apa, tauge-nya kemana, sajinya kemana, caranya kemana. Semua harus paham. Di dunia ini banyak kebingungan, banyak orang menderita, karena tidak ada orang bahkan bahwa jadi titiknya adalah kalau ini kan stres memahami kenapa nggak oh saya mau makan bubur goreng kan enak ya tapi kan saya mau menguji lauk dia tahu dia memahami saya di konselor kawinan saya ngajar khusus pernikahan saya juga konselor pernikahan saya model-model begini orang mau cerita lauknya ketahan, suaminya kasih istri nggak tahan apa?
Karena dia nggak memahami, salah nggak memahami. Dia berharap pasangannya ngerti dia, tapi nggak ngomong. Banyak. Apa maksudnya ngomong? Tapi banyak nggak ngomong. Ya, kalau nggak sesuai dia marah. Ya, kalau sesuai nggak ada ujian. Kalau dari lebih enak, enggak. Ya, makanya ada rumus 100 kemana? Orang yang berbagi 100 kali, jangan sekali aja orang salah. Sekali aja orang salah, 100 itu jangan. Jadi banyak yang menganggap orang berbuat baik kepada saya itu kewajiban dia. Itu memang sudah hak saya menerima kebaikan. Tapi jangan pernah saya bohongi sekali, saya disakiti sekali, maka semua kebaikan orang itu menanggung. Dan itulah yang membuat kita menderita. Kamu nggak cocok dengan dia, dia bertanya. Kamu punya teman baik itu, ya. Nah, saya sempat bertanya, Novi sama Dora. Kamu sama Novi sama Dora ini nggak tahu kamu baik ya. Suatu hari, Novi, kamu tahu Dora sama kamu masih mau berteman dia kan? 30 tahun ya, teman baik. Ya. Kemarin ketahuan di Dora bohong. Masih mau berteman Dora. Udah jadi jawabnya lama lagi dari mana kita tahu jawabannya. 30 tahun ya. Kita buktikan ya teori 100 kurang 1. Ini bukan 100 kurang 1. 10.000 kurang 1 sama dengan 30 tahun baik kita. Sekali saja. Sekali aja orang berbohong. 30 tahun berteman. Betul? Kita lihat begitu banyak orang yang bertikai hanya karena satu masalah kecil. Dia berteman 30 tahun nggak ada apa-apanya. Ketika satu saja kejadian terjadi, nggak masalah. Ini benar. Oke, ya. Coba sekarang bayang, ya. Novi, ya. Marah kalau teman 30 tahun ketahuan Novi bawa sama kamu, masih mau berteman? Ya udah matanya udah putar-putar kiri kanan contekan. Ya, sulit. Sekarang saya tanya satu hal. Novi, kemarin ya kamu untuk jaga perasaan Dora supaya lindungi dia, ya kamu terpaksa berbohong. Oke, terpaksa. Oke, karena kamu udah 30 tahun kan. Nanti kalau kamu benar, jujur, dia tersinggung. Oke, akhirnya kamu ketahuan kamu berbohong. Oke. Tapi kan Novi niatnya baik tuh. Ya, dia berbohong supaya lindungi orang, supaya orang nggak sakit, supaya orang nggak kasih. Nah, pertanyaan saya, harapan kamu dengan berbohongnya itu kamu ketahuan sama si Dora. Ya, Dora marah. Harapan kamu Novi, ya kan kamu bohongnya untuk kebaikan Dora. Harapan kamu Dora mau maafin kamu. Harapan kamu Dora mau ngerti nggak kenapa kamu lakukan itu. Harapan kamu Dora tetap menjadi teman baik kamu dan teman baik kamu jadi teman baik. Harapan. Sekarang kita balik nih. Ya, Dora berbohong sama kamu. Oke? Kamu bisa maafin? Kamu bisa terima? Kebayang ya? Kalau kita melakukan kesalahan, kita maunya orang lain memaafkan, menerima, kamu tidak. Tapi kalau orang lain salah, kita memaafkan kan? Kita mau mengerti, kita paham kenapa kita mau mengerti.
Kalau kita salah, kita kurang, kita ini orang akan mengerti. Tapi kalau orang lain salah, kurang nggak mau, dunia kayaknya kacau banget, kacau banget. Paham ya teman-teman ya? Ya. Coba sekarang belajar berpikir, bagaimana kebahagiaan dan penderitaan itu sebenarnya simpel sederhana. Ketika kita tidak bisa mengelola ini, kita hidup dalam penderitaan terus sampai kapan? Sampai suatu hari kita bahagia apa? Kita nggak tahu. Persoalannya bukan dia membuat kebahagiaan atau tidak, tapi respon. Bagaimana kita menanggapi satu peristiwa dengan respon kita, dengan batin dan pikiran. Itu yang membuat kita bahagia. Kalau batin kita penuh dengan lomba dan selama, nggak ada satu yang bisa membuat kita bahagia. Ya. Novi benci sama saya. Iya, udah benci sama saya. Oke, suatu hari ketemu, halo Novi, apa kabar? Apa itu? Novi jawab, apa lu? Semuanya salah. Saya panggil dia, halo Novi, gimana kabar? Kebayang. Kalau respon kita, pikiran batin kita sudah dipenuhi dengan lomba dan selama kebencian, orang mau baik salah. Harus baik. Orang udah datang dulu kita, nggak usah. Mari. Itulah yang membuat kita menderita, bukan orang lain. Orang sudah berbaik hati, senyum, kata-kata apapun percuma kalau batin kita penuh dengan lomba, dosa, moha. Jadi yang membuat kita bahagia bukan senyuman dia, bukan yang membuat kita bahagia batin sendiri. Isinya apa? Kalau isinya meta, karuna, mudita, peka, apapun bahagia. Kalau isinya kebalikan, apapun menderita. Kebayang orang paling baik di dunia tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Kalau kita menurut kebencian amanah. Badan kita kalau sudah tidak suka, nggak ada cinta apa itu akan membuat kita bahagia. Ini yang terjadi dalam rumah tangga. Kalau respon kita, ya sudah buruk terhadap pasangan, apapun yang pasangan lakukan, itulah penderitaan sebenarnya. Contoh, ya ada kesalahan di pasangan kita, oke? Terus dia bilang, oke, sorry saya juga saya. Bisa nggak terima? Kita maunya perfect, sempurna. Dalam hidup kita berharap semua sempurna. Nggak boleh ada yang kurang. Dan bisa, Anda pun bisa. Gua udah ngomongin ya, taruh kunci di sana, lupa ya, pasangan itu. Tapi kalau kita yang salah taruh, boleh nggak? Oh boleh. Pasangan kita nggak boleh. Pasangan kita lupa boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita lupa boleh. Itu penderitaan yang kita buat, karena berarti kita benar-benar membuat dosa. Kita membuat sendiri. Review kembali kehidupan kita. Ternyata pada dasarnya kehidupan kita sudah baik-baik aja. Lingkungan kita baik-baik aja. Suami, pasangan, anak, tetangga, saudara itu semua baik-baik aja. Tapi kenapa kita menderita melihat itu? Bisa jadi bukan karena mereka, tapi karena kita. Sama dengan teman-teman datang masuk ke ruangan ini pakai kacamata hitam, kacamata hitam kan, kacamata gelap. Masuk ke ruangan ini, terus nanya ke pengurus, ruangan ini gelap banget. Pengurusnya bilang apa? Enggak, ini udah lampunya pasang terang juga. Semua orang pada bilang terang. Tapi karena Anda pakai kacamata hitam, kelihatan apa? Gelap. Ngotot nggak ada? Ngotot, gelap gini. Anda tetap berkata ini gelap. Dan Anda ngotot di sana. Anda merasa diri Anda benar. Inilah mudah disebut sebagai pandangan yang benar. Dalam dalam orang sudah punya pandangan, keyakinan bahwa ini gelap, dia akan bertahan dengan gelapnya. Sama dengan banyak sekali dalam pikiran kita, batin kita, kebenaran yang kita buat, sehingga kita ngotot, kita nggak mau mendengarkan orang lain lagi, kita bertahan dengan kebenaran, dan itulah penyebab pertikaian.
Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda. Iya. Saya kan sering ambil contoh-contoh yang sederhana. Novi lihatnya bentuknya apa? Garis lurus kan? Ya. Kau lihatnya bentuk apa? Kotak. Ya. Coba kamu ke Novi tadi bentuknya apa? Kotak. Coba lihat di sana. Wah. Vi tadi bentuknya apa? Lurus. Coba ngomong sana. Lurus. Setuju nggak? Enggak. Bentuknya apa tadi? Yakin. Lihat dengan mata kepala sendiri. Yakin? Benar? 100%? Percaya? Yakin? Lihat? Vi tadi kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Yakin? Coba ngomong ke sana supaya dia sesuai dengan pendapat kamu bisa. Berantem. Siapa yang benar? Kalau dua-duanya benar, kenapa berantem? Kenapa berantem? Karena masing-masing pertanyaan kebenaran dari pandangan. Cara urus anak, cara mengelola keuangan, cara rumah tangga, cara apapun masing-masing pokok. Ketika dua-duanya pokok, gak ada yang mau berantakan hidup. Inilah yang kita memiliki. Kita bertengkar, semua karena apa? Orang berperang di timur itu kenapa? Karena masing-masing lihat dari sudut pandang kebenarannya. Perang dunia itu karena semua merasa benar, nggak ada yang salah. Orang benar, orang benar. Rumah tangga benar nggak istri? Benar. Suami benar, dua-duanya benar. Tapi kita berantem. Karena tidak ada titik temu satu sudut pandang menghargai pandangan orang lain. Kita ngotot dengan pandangan kita. Kita ngotot dengan pendapat kita. Kebenaran telah hancur hidup kita. Belajar dharma datang ke Viara buat melihat sebuah pandangan lain, sebuah pemikiran lain, sebuah sudut pandang yang lain, supaya kita terbuka. Ketika sudah belajar agama, dia menjadi fanatik. Pokoknya paling benar kayak gini, nggak boleh ada yang lebih kayak gini. Saya bilang sama, karena dia makin fanatik, makin satu titik itu bikin perang juga. Orang fanatik bikin perang pertikaian. Agama saya paling ini paling berantem gitu. Ya, belajar toleran. Artinya kalau orang sama seperti gini, saya pernah di satu luar kota ya, pergi ke sana atau teman baik saya, yuk kita makan siang satu restoran. Diajak saya, ini restorannya paling ramai, betul ngantri. Ya, dia bukan restoran kayak warung tapi baru agak gede gitu. Tapi memang top banget di tempat itu. Sampai antri, berdiri dulu sampai ini. Ya, habis makan, nah, tunggu lagi. Ya, sudah tunggu, tunggu lagi keluar. Dia bilang ini paling enak. Wah, dia makan, teman-teman makan. Saya juga makan. Habis makan selesai, dia bilang, gimana nih? Enak ya? Apa jawaban saya? Jawaban saya, enak. Kalau nggak enak nggak mungkin habis. Tapi saya kurang cocok. Makanannya manis banget. Anda tidak tahu kita apa ya? Kita orang suka. Begitu dikasih manis kayak gitu, kan bingung. Ya kan? Lidah kita tiba-tiba keluar, modelnya manis banget. Saya katakan enak, iya. Kalau nggak enak nggak mungkin sampai orang enak. Enak, ya. Tapi bagi saya kurang cocok, kan simple. Next time, ya mungkin dia tidak akan bawa saya ke sana atau bawa ke sana, tapi dia sesuaikan kondisi yang dia bawa. Tapi jawaban itu menggambarkan bahwa orang memilih ke sana pasti ada kebenaran. Kalau Anda tidak cocok, jangan menyalahkan, menjelekan sesuatu yang Anda tidak cocok. Simpel ya. Pandangan yang Anda mengatakan pandangan kotak, yang dia lurus, fine kalau kamu memandang itu bagus, ya. Tapi saya tidak cocok dengan pandangan ini. Persoalan kita seringkali apa? Kita mengharap orang lain harus sependapat dengan kita. Orang lain harus setuju dengan kita. Orang lain harus mengiyakan apa yang kita katakan.
muncul ketidakpuasan ketika orang itu menentang apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Kalau saya simpel, ada orang yang punya pendapat berbeda atau punya hobi berbeda atau punya kesukaan berbeda, fine, it's okay. You senang makan anak, fine. Saya tidak cocok ya, oke, saya makan yang lain. Tapi saya tidak pernah menjelekkan hal itu. Simple. Jadi pandangan seorang, keinginan seorang, banyak dulu dia. Kalau kita bisa diskusi, oke. Sebaiknya kita ambil anak, fine. Bisa komunikasi, fine, lebih baik lagi. Tapi kalau orang udah ngomong, dia harus kesana dan dia berkata benar. Saya kadang-kadang di beberapa ada yang ngajar diskusi, tapi orang yang ngotot sudah menang aja. Kalau orang ngotot kita ngomong apa lagi? Ya seperti air, ya gelas yang sudah penuh, kita nggak bisa masukkan lagi apa-apa. Kita ngomongnya selalu dasar. Ya, menurut saya begini, enggak sudah apa lagi? Berarti dia udah paling benar. Orang udah paling benar nggak bisa benar lagi. Untuk tok. Ya. Ada satu pasangan suami istri datang. Ya, begitu cepat suaminya ngomong, istri saya begini. Terus ini belum dimulai saya belum ngomong apa-apa, belum nanya perkenalan gitu. Langsung duduk suami istri di depan meja gitu. Baru ngomong, saya biasa kan misalkan kalau saya misalkan juga. Nah, istri berdua saya ngomong satu. Ini belum mulai, baru duduk, mereka masuk ruangan, duduk langsung, ya, nggak A B C. Langsung ngomong, istri gua begini. Istrinya dengar gimana? Langsung kan? Ya. Kayak ini belum mulai rating, belum udah berantem. Ya, teriak-teriakan. Apa yang saya lakukan? Sudah, kalau kalian sudah selesai, ya, nanti saya baru datang ke ruangan. Kita keluar. Ya, kalian lagi seneng berantem. Namanya sesuatu nama memperkenalkan udah berantem di depan kita ada gitu. Ya sudah, kalau kalian udah puas itu baru dia ya. Ada orang yang ngotot. Kalau dia udah ngotot dia nggak lihat mereka jaga konsen itu bisa jalan keluar, tapi di depan kita langsung dua ada yang ngomong, saya mau cari, oke kan? Gua ini bukan lagi untuk bau tok, ya setuju nggak setuju? Lu mau ceraikan apa aja, pokoknya datang kemarin langsung ngomong, saya mau cerai, oke. Apa yang oke? Ya itulah manusia. Berharap orang lain menyetujui pandangan dia. Ngotot, ya sudah. Kadang-kadang ada model ya. Jadi kalau kita lihat orang benci dan marah, kenapa? Karena dia tidak bisa menerima apa yang dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa menerima perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan harapan. Banyak yang bisa terima, berantem. Nggak bisa menerima apa? Ketidaksempurnaan. Dia maunya semua sempurna. Yang ketiga, menerima perubahan. Habis ya Pak? Baru mulai. Tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit sih, karena ada makan siang. Oke, boleh. 5 menit ya? 5 menit. Ya, saya percepat ya. Oke, saya nggak cerita lagi. Ya, saya mau cerita ya. Siapa namanya? Selamat. Iya kan? Sudah ada yang selamat. Si untungnya enggak ya. Oke. Selamat ya. Ini ada sebuah cerita tentang kehidupan ya. Selamat nih lagi sebagian datang jalan-jalan keliling di komplek ini. Tiba-tiba nih ketemu koin, ada satu koin kuno. Oke? Koin kuno dia selamat. Lihat koin kuno bisa dibawa-bawa. Jalan. Dia sampai ke satu toko yang jual kayu. Di toko ini nanya, kok itu lagi pegang apa? Lagi pegang koin kuno. Gua lagi kolektor koin kayak gini ya.
Ya. Selamat. Itu harganya berapa? Nggak tahu tadi sebelum jalan. Gini deh, saya punya kayu yang bagus nih, kayu jati yang bagus banget. Ya. Kalau nggak tahu berapa harganya, kita tukeran mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau, ceritanya selesai. Oh ya. Kalau nggak mau, dia cerita selesai. Nggak selesai. Ini ikhlas nggak nih? Ikhlas. Ya. Akhirnya tukeran nih, bawa kayu, koinnya dikasih. Oke. Jalan, aduh, kayu ini berat. Jalan-jalan sampai ke tempat ada mahal, ya. Dia panggil, ya. Kayunya bagus berapa? Ada tukeran. Oke, gini kita tukeran nih, ada patung kuda yang udah jadi bagus nih, ya. Tukeran dengan kayunya, mau tukeran? Mau, ya, boleh ya. Maunya bisa gini-gini nih, ya. Terus ambil patung ini lagi mau patung sambil jalan-jalan, ya. Sampai ke depan Solo. Mau? Nah ini mau apa langsung jawab nih. Belum ditanya maunya apa kan? Langsung mau. Kalau ini cepat nggak usah ditanya. Ya. Oh Solo ini kan membawa udah tahu ini kalau udah api saya butuh patung kuda yang ada oke. Tukeran ya oke ya. Surat-surat nanti dibawa dulu. Ya motornya dibawa sana. Wah selamat sampai di ujung jalan dekat ya udah sore ketemu temen namanya sih begal ya motor atau nyawa motor nyawa dikasih nah akhirnya motornya hilang kan diambil pulang ke rumah kira-kira perasaan gimana senang bahagia atau sedih yang ditanya ya apa yang hilang jawabnya sedih pernah nggak kita bilang yang hilang apa nggak pernah kalau saya katakan hari ini Bapak Ibu teman-teman dari cerita ini apa yang hilang kita lihat si begal ini namanya kematian. Ketika kematian datang, apa yang Anda miliki semangat Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan bukan harta semua Anda. Ya, Anda layarnya begitu layar. Ada koin di tangan. Ya, nanti ketika Anda kerja, setelah dapat koin menjadi rumah menjadi ketika kematian datang banyak semua selesai. Yang Anda bisa bawa apa ya? Apa yang Anda berikan bagi anak yang Anda bawa menjadi kami? Apapun yang Anda kumpulkan bukan harta Anda. Apa yang Anda berikan? Kita hanya punya hak pakai. Setelah itu kita akan tinggal dengan orang. Simpel gitu ceritanya. Ya, saya akhiri kalau boleh ada beberapa menit tentang kisah seorang nenek. Ya, setiap hari selalu mimpi dulu. Ya, dalam mimpinya dia melihat semua orang yang dia benci, yang dalam hidupnya pernah nyakitin dia, ya ada dalam satu penjara, yang satu rumah penjara, dan atap rumah penjara itu terbakar. Semua orang pada minta tolong pada si nenek ini untuk bisa dibantu. Tapi dia benci banget, ada suaminya pernah membunuh dia, ada fotonya pernah dia, ada nama dia yang membantu. Dia bangun ke malam, stres, setiap malam dia kayak gini. Akhirnya besok dia ketemu satu orang bijak dan orang bijak dikatakan, Bu, ya saya kasih kamu satu kunci. Ya, kunci ini kalau mau pulang ke rumah, ya nanti malam kalau mimpi kamu pakai kunci itu pakai kunci. Oke, dia pulang. Malam itu ketika dia pegang kuncinya dia tidur. Begitu dia tidur lagi mimpi dia ya kali ini orang yang teriak makin banyak. Di dalamnya begitu banyak orang yang pernah nyakitin yang mengumpul semua teriak minta bantu dia. Minta bantu sama si nenek. Si nenek jadi bilang, wah gak bisa, ini karena mereka sering marah sama mereka, saya gak bisa bantu mereka. Akhirnya dia bilang, ya, gua gak bisa sama aku. Ini mereka terlalu banyak, jadi gua terlalu benci. Sakit hati gua dan dalam. Ya, akhirnya besok pagi dia datang, dia kembalikan kuncinya ke guru ini gua balik. Gua gak bisa pakai. Gurunya cuma bilang gini, Bu, ini kunci punya ibu kan, saya. Ketika saya sudah kasihkan, Ibu bawa pulang. Ya malam ini adalah kesempatan terakhir.
Kalau si ibu nih, nenek ini nggak gunakan kunci ini, malam itu nggak gunakan kunci ini, maka seumur hidup kamu tidak akan lagi bisa menggunakan kunci ini. Kunci ini kamu buang saja, dan seumur hidup kamu akan dihidupi dengan ibu. Wah, ini nenek takut loh, kenapa kok harus nanggung ini ya? Akhirnya dia tetap bawa kuncinya pulang. Malam itu dia sambil pegang kunci, dia ketiduran lagi. Betul, malam itu ternyata penjaranya itu kebakar hampir semuanya. Ya, kalau dia tidak buka kuncinya maka orang di dalamnya mau kebakar. Semua pada bentak sebenarnya begitu. Ya. Dan saat itu dia masih menyadari, oh iya, walaupun mereka pernah nyakitin saya, pernah ada dia menjadi teman baik saya. Suami saya waktu pacaran pernah kasih saya sesuatu. Dia masih ingat hal-hal kecil, kebaikan kecil mereka. Akhirnya dia pakai kunci itu, dia buka pintunya dari luar, buka, dan mereka bebas. Satu persatu keluar. Begitu banyak. Yang ini pernah nyakitin dia. Sampai di terakhir ada satu nenek bau sakit-sakitan, bisulan keluar, ya jelek banget. Nenek ini, dia lihat nenek ini siapa nenek? Bapak pernah punya nenek? Pernah. Dia lihat. Sampai ketika nenek ini angkat kepalanya dia terkejut luar biasa. Wah, saya kenal. Tahu nggak siapa nenek? Dirinya sendiri. Paham? Ya. Bahwa ketika kita bisa membebaskan diri kita kebencian, marah, dendam, kecewa, penyesalan dengan kata memaafkan, maka kita bukan hanya bebaskan semua penderitaan maaf, tapi yang terpenting adalah kita bebaskan diri kita dari melakukan penderitaan. Ya, dan hari ini Bapak Ibu teman-teman, kuncinya sudah dikasih semua. Oke. Hari ini Bapak Ibu teman-teman pulang bawa kunci pemaaf, kunci pintu. Gunakan, ya, gunakan apa? Buat memaafkan semua salah siapapun. Ya, karena dalam hidup kita sendiri banyak salah, orang lain juga salah. Oke, gunakan kunci pintu hati, karena sudah dikasih. Ya, Anda tidak mau gunakan uang terserah. Ya, di acara kebaktian ini Anda semua sudah dapat kunci pintu hati. Gunakan kalau Anda rasa itu bisa membebaskan diri Anda dari semua penderitaan. Ya, oke. Jadi simpel, kita kebahagiaan simpel, melepaskan kelekatan, melepaskan kebencian, termasuk kebencian, kemarahan, dendam, kecewa, penyesalan, apapun kita lepaskan. Saat itu kita baru bisa mendapatkan happy yang sebenarnya. Ya, yaitu happy. Caranya bagaimana? Maafkan ya. Oke, itu dengan kebaikan kesadaran setiap saat dan kesadaran dan kebijaksanaan kita akan membantu kita mencapai sebuah kondisi bersifat ini baik ya. Jadi demikian, waktunya habis, lewat lagi. Ya. Jadi saya berharap ceramah simbolik sederhana ini bisa membangkitkan satu kesadaran kita bahwa dalam kehidupan kita setiap hari hidup kita makin panjang atau makin pendek, tapi pas waktunya ingat Bapak panjang umurnya. Harusnya mau nyanyi lagu gitu, nggak mau juga. Ternyata pendek umurnya makin limit waktu kita untuk melakukan apapun, termasuk melakukan kebaikan. Dan dengan masa waktu yang ada, segera gunakan kunci pintu hati kita ya. Jangan tunda lagi, karena besok kita masih punya kesempatan. Belum tentu malam ini punya kesempatan. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita berakhirnya kapan. Si begal kapan datangnya? Nggak tahu. Kematian kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi harapan kita sebelum kematian datang, ya kita sudah bisa membebaskan diri kita dari semua penderitaan. Oke, semoga kita semua maju di dalam dharma. Semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.